Adapun bab yang kelima, fi fadilatil iman, ini mau menceritakan keutamaan iman. Qala Nabiu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu namanya iman ya. Kawaidnya iman ya. Definisinya. Iman itu adalah makrifat. Makrifat dengan hati, mengetahui ya, makrifat kepada Allah. Jadi wa qaulun bil lisan, mengucap dengan lisan. Wa amalun bil arkan, mengerjakan dengan arkan anggota ya. Itu namanya iman. Faqala nanti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu ilyanun wa libasuhu taqwa. Iman itu adalah tata telanjang, enggak pakai pakaian, telanjang. Iman itu telanjang. Wa libasu, pakaiannya, bajunya, pakaiannya, at-taqwa adalah takwa. Wa zayyinu al-haya. Perhiasannya itu adalah al-haya, yaitu malu. Wasamrotuhu ala ilmu, buahnya itu adalah ilmu. Itu namanya iman ya. Jadi kalau orang yang beriman itu udah pasti orang yang takwa. Bagaimana pakaiannya? Kalau orang yang udah beriman itu pasti orang yang malu, nah juga muruah ya. Terus orang yang iman itu udah pasti berilmu. Jadi orang yang beriman itu yaitu dia selalu memakaikan pakaiannya dengan takwa, dihiasi dengan malu, dan dibuaya itu dengan menuntut ilmu. Pola ngandika ilmu ya. Nanti kayak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman liman la amanatalah. Iman itu percaya. La iman, tidak ada iman. Ya. Enggak termasuk orang yang beriman. Man liman la amanatalah. Orang yang tidak punya kepercayaan, enggak terpercaya. Ya. Enggak amanah, itu enggak ada iman. Wa qala ngandika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang ya. Tidak termasuk beriman orang itu sehingga dia suka kepada saudaranya yang seiman ya. Apa ya, hatta yuhibbali ma yuhibbu li nafsi, kepada apa yang disukai oleh dia, oleh kita ya. Wa qala nandika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bi sadril mu'min wa la yatimul iman illa bi tamamil faraid was sunan. Iman itu ada di dalam hati mukmin, di dada ya. Wa la yatimul iman, tidak bisa sempurna iman illa bitamamil faraid, kecuali dia sudah menyempurnakan fardu-fardunya, wasunan dan sunnah-sunnahnya ya. Ya masih ketinggalan sholat subuhnya gimana? Wala yang sudul iman, dan tidak rusak iman. Iman itu nggak bakal rusak illa bijuhudil faraid wa sunnah, kecuali dia angas, tidak percaya kepada ya yang wajib dan yang sunnah gitu ya. Paman nafasa faridatan bigwari juhudin uqiba alaiha. Sekarang bagaimana dengan orang itu imannya mak, tapi dia enggak ngelaksanakan fardu ya. Ya, ada pengurangan fardunya, ya sholatnya kadang-kadang ada yang kurang, bigwari juhudin, tapi dia nggak anas karena malas. Uqiba alaiha, maka dia bakal disiksa karena dia nggak melaksanakan fardhu. Wa man atamal faraid wajibat jannah, siapa orang yang menyempurnakan fardu
kewajiban ibadah kepada Allah, ya, wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ngandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman itu tidak nambah, tidak kurang. Walakin lahu haddun, tetapi iman itu ada batasnya. Ayat ta'rif bidzikri ifradil furu'il iman, dengan nyebut yaitu rincian-rincian cabang-cabangnya iman. Fa'inna qasar abi hadi, maka kalau kurang, ya, maka di dalam batasnya iman wa aslin asalna iman. Wa asluhu syahadatun, adapun asalnya iman itu adalah syahadatu alla ilaha illallah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, asalnya iman itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan penyaksian kaulah alla ilaha illallah, tiada ada Tuhan yang wajib disembah illallah Allah wahdahu, Allah sendiri, la syarikalah, tidak ada yang namanya kepada Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakat, apabila sudah mampu, ya, maka kita udah ada nisabnya wajib ngeluarin zakat, baik zakat ya jamul muzara'ah pertanian atau zakat tijarah atau zakat fitrah. Puasa Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wal hajju, dan munggah haji, wa ghuslul janabati, dan mandi junub. Paman zada fi hadis zadat hasanatuhu, siapa orang yang nambahan dari haknya batasnya iman, maka bakal tambah yaitu kebagusannya. Wa man naqasa, siapa yang kurang, ya kurang lagi kebagusannya. Wa qala nandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu nisfani, iman itu dua kapal, ya, jadi dua bagian. Nisfai dua bagian, panis pun nafis sobri, sebagiannya itu sobat, wanis pun syukri, sebagiannya lagi disyukur, ya. Jadi kita harus sobat, harus bersyukur. Wa qala nandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu qayyadul fatih, iman itu adalah tali yang kadang-kadang bisa putus, ya, jadi al-iman la yatrukul mu'min, tidak akan memutuskan kepada iman itu orang mukmin. Wa qala ngandika ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu iman, Allah Ta'ala menciptakan iman, kemudian wa hafahu wa madahahu, ya. Allah Ta'ala menghiasi iman, dan Allah Ta'ala memuji kepada iman. Dengan apa? Bisamaha wal haya, yaitu dengan ngampura, ya, hiasnya dengan ngampura, ya, di alamnya dengan haya, ya. Wa khalaqallahu al-kufra, Allah Ta'ala menciptakan kufur. Wa dzammahu, Allah Ta'ala nyacat kepada kufur, bil bukhuri wal jafa, ya, itu dengan pahit medit, ya, wal jafa wangkot, ya, keras tekuk, ya. Wa qala nandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala alul jannah al jannah, kata Kanjeng Nabi, di mana-mana apabila masuk ahli surga ke surga, wa ahlun al-anar, ahli neraka masuk ke neraka. Amal Allah, maka merintah Allah Subhanahu wa ta'ala
bi ayakhruja minan nari man kana fi qalbi misqalu dzarratin. Maka merintahkan Allah Ta'ala yaitu agar supaya dikeluarkan dari perut neraka man, orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sesawi kecil yang ada iman di dalam hatinya, itu dikeluarin nanti. Tapi setelahnya disiksa dulu. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu, adapun bab yang keenam yaitu keutamaanane wudu. Qala Nabi ngandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a li salat fa asanal wudu'a summa qala ila salat fa innahu yakhruju min khati'atihi kayama waladat subuhu. Barang siapa orang, kata Rasul, dia wudunya ini mau sholat, begitu habis beres wudu langsung dia sholat, ya awasnya. Pak asal wudu dia baguskan wudunya, sempurnain semua ya. Sumakoma beres wudu lalu dia sholat, ya. Lalu dia sholat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka orang tersebut keluar dari dosa-dosanya kayak mawaladat su'umu, bagaikan dia baru keluar dari perut ibunya bersih. Ya ibunya sogair ya. Wa qala nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadu ali sholatu wa sholat kafarallahu junubahu ma baina wa baina sholatil ukhra allati taliha. Barang siapa orang yang wudu mau sholat, habis wudu dia langsung ngerjain sholat, kafarallah, maka ditimpakan oleh Allah dosa-dosanya antara sholat ini dan sholat ke depan. Ya, seperti dia sholatnya maghrib, ya, nah sampai ke waktu isya. Wa qala nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa adrakaul maut fi tilkal laila fa wa innallaha syahidun. Ya makanya kita sunnah kalau mau tidur itu sunnah wudu. Kata Rasulullah, barang siapa orang wudu, siapa jadi wudu kemudian dia tidur dalam keadaan punya wudu, kemudian ajal datang, malaikat Israil cabut kita sehingga kita mati dalam keadaan wudu, maka fa'adrakaul maut pintil kalaila, malam itu fahuwa indallah, maka orang tersebut munggu Allah syahidun, itu mati syahid. Wa qala nalika ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaimu thayyur kasaimul qaim, orang yang tidurnya suci, yang punya wudu, sama dengan orang yang puasa malamnya sholat, ya, malam semalam sholat, siang sesiang puasa. Wa qala nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu ala turin kutiba lahu asru hasanatin, barang siapa orang tawaddu wudu ala turin, ya udah wudu, dia punya wudu, kemudian dia mau sholat wudu lagi, ya. Nah, ya, itu kutiba lahu asru hasanatin, maka ditulis bagi dia 10 kebaikan. Ya. Wa qala nalika ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat liman la wudu ala wa la wudu liman lam yadhkur ismullahi alaihi. Tidak ada salat orang yang enggak punya wudu, dan tidak ada wudu orang yang wudu enggak nyebut aran Allah, ya. Jadi wa qala nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu satrul iman, wudu itu setengah daripada iman. Makanya ya, kita ayo wudu aja mah, yang jangan sampai batal wudu lagi. Wa qala nalika ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, segotu wudu marah. Sekatnya wudu itu adalah marah, katanya 1 kali, ya. Paman tawaddu amarrote, siapa orang yang wudu 2 kali, karena lahu kafilan
maka ada dia yaitu 2 kali kebagusannya ya. Minal ajri daripada ganjaran. Wa man tawaddu asalasan dia wudu ya 3 kali artinya udah punya ini. Terus dia kerjain lagi, terus lagi itu dia wudu lagi. Bahwa wudu al-anbiya maka 3 kali itu adalah wudunya para nabi. Mingkobli sebelum saya kata kanjeng Nabi. Wa qala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam layak Allah. Orang nerima Allah taala salat ahadikum salat kalian salah kalian. Idza ahdasa ketika kalian punya hadas enggak punya wudu. Nggak hatta ya tawadhu sehingga wudu dulu. Wa qala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wudu alal wudu nurun ala nur. Kita punya wudhu. Nih sekarang kita masih punya wudhu nih. Terus setelah azan maghrib ya kita habis buka wudhu lagi padahal kita masih punya wudhu. Itu kita punya wudhu. Terus kemudian kita tajdidul wudhu, kita wudhu lagi ya supaya hanya itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Asal bagus diwadapun bab yang kaping 7 pipa dilati siwa keutamaannya nyusur. Orang Nabi ngalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatan bisiwakin khairun min sabina rakaatan bighairi siwakin. Salat 2 rakaat make susur siwak, make siwak ya, make siwak. Salat make siwak. Kalau ini nggak ada alat siwaknya ya pakai ini baju ya gitu ya. Atau pakai ini ya. Itu 2 rakaat salat make siwak dibandingkan dengan 70 rakaat yang gak pakai siwak itu sama ya. Lebih utama kita 2 rakaat yang pakai siwak tinimbang yang 70 rakaat yang nggak pakai siwak. Wa qala Nabi nandika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah tasubbu fa inna siwaka mutahharatul lil fami, maka nyiwak kamu nyusur kamu ya, maka sesungguhnya siwak itu adalah bisa menyucikan, ngebersihkan kepada mulut ya, mardatul lirabbi, dan nyusur itu keriduan dari Allah ya. Wa qala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatun min sunnatin min sunanil mursalin, ada 6 sunnahnya para mursalin. Ada 6 nih sunnahnya, kelakuannya para mursalin ya, para rasul. Yang pertama al-haya, budi pekertinya tinggi, banyak malu, haya ya, muru'ah. Yang kedua al-ilmu, alis walas asih ya, ajer, mukanya ceria, enggak cemberut. Wal hijamah, apa, nyanduk kita apa namanya, bekam. Ya di kita siapa bekam. Wasiwak, nyusur. Wal muta'atta al-wata'ator, yaitu makai minyak wangi ya. Wa kasratul azwaj, dan banyak istri ya, ini ya. Itu sunnah yang ada di para rasul, ada 6 ya. Faqala nalika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu wajibatun ala kulli muslimi salah satu dan salah satu wajibat ala kulli muslimin kewajiban itu ya, apa ini?
Adapun 3 yang wajib atas tiap-tiap orang Islam, al-ghuslu bi yaumil Jum'ah, adus di hari Jumat. Salah satu wajibatun itu mandubun sunnah di situ ya. Fi'luhunna mandubun dipagawe dikerjakannya itu adalah sunnah wa ta'akadu ya. Jadi ada pun tilu cara wajibatun mandubun dipilih disunahkan dipagawe dipakainya dikerjakannya ya. Sunnah ala kulli muslimin tiap orang Islam al-ghuslu siji adus biyaumil Jumat di hari Jumat wasiwak nyusul lalu makai susu wa masil toyib dan lalu makai minyak wangi. Wa qala ngandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam toyibu afwaakum bisiwa fa innahu tariqul Qur'an. Wangikan ya. Jadi papaesan supaya wangi ke mulut itu dengan nyusur fa'inau maka sesungguhnya mulut kita itu thariqul Quran perjalanan Quran. Wa qala nanti kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amallahu ta'ala al-mutahallina min ummati. Allah Ta'ala welas asih kepada orang yang nyengil ya gitu ngorek itu gigi yang ada yang nyelap itu supaya minum mati. Pil wudu yaitu di waktu wudu atau habis makan nyengil jadi supaya jangan ada yang nyelap. Wa qala nabi kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la takhallalu bil asli. Jangan kita nyihir pakai kai as ya ada as di Arab ada as yaitu yaitu kayu as itu yang wangi tron roihan warehan dan yang mampu wal kosbi dan yaitu dengan bambu Fa'inau yurisul aklah maka sesungguhnya kalau kita lakukan itu nyahil pakai itu bambu itu bakar ngawariskan keropos gigi. Wah orang nanti kayak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatun bisiwak khairun min sab'ina sholatan bighairi siwak. Sholat pakai susur nyusur dulu kemudian itu kita sholat itu lebih bagus daripada 70 rakaat 70 kali sholat yang enggak pakai susur. Wa qala nandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala Jibril yusini bi siwakata khasyaitu ayyadadna asnani. Enggak berhenti malaikat Jibril wasiat kepada saya kata Kanjeng Nabi agar saya pakai susur hatta khasyaitu sehingga saya takut ya yaitu ayyadadna nanti katanya untuk saya kebangetan goyang gitu ya dadna asnan. Wa qala nandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Saya diperintahkan pakai susur sehingga saya takut kepada buntu saya takut ada apa-apa gitu ya. Al-babu sami'u fi fadilatil azan. Adapun bab yang ke-8 yaitu menceritakan masalah azan qala nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzana li salat sab'a sinina mutasiban kutiba lahu baratun minan nar. Barang siapa orang yang azan 7 tahun karena Allah ya kutiba maka kata Allah maka nulis Allah Ta'ala ya lahu kepada orang yang tukang azan tadi baro'atan minan nar lubar bebas dari neraka. Wa qala ngendika Kanjeng Nabi man azana isnai asarata sana. Barang siapa orang yang azan 12 tahun wajabat lahul jannah wajib bagi dia
masuk ke surga. Wa ulangan dengan kanjeng Nabi, man adana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa orang yang azan 5 waktu sholat karena iman dan karena harapan ridho Allah, karena harapan ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni itu dosanya yang sudah kelewat. Ya, azan siapa sih pian ini ya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan